Assalamualaikum Ibu Rizka. Waalaikumsalam Ibu Rahmah. Bagaimana kabarnya Ibu Rizka? Alhamdulillah baik Bu, baik alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi. Oke, ada yang bisa saya bantu hari ini Ibu Rizka? Iya ini Bu, saya sedang ada ya bisa dikatakan ada sedikit masalah ini. Oh, kalau bisa tahu Ibu Rizka lagi ada masalah apa nih? Ini loh Bu, akhir-akhir ini saya kesulitan dalam mengatur waktu saya. Seringkali saya kerepotan karena tugas-tugas yang tertumpuk dan semua harus dikerjakan karena sudah deadline-nya gitu Bu. Sementara waktu yang saya punya sulit sekali saya mengaturnya begitu Bu. Oh, jadi Ibu Rizka kesulitan dalam mengatur waktu ya Bu, dengan Iya adanya Bu, iya. tugas-tugas yang bertumpuk atau banyak ya Bu. Oke, Iya Bu. dari pembicaraan kita hari ini Ibu Rizka, kira-kira apa yang Ibu Rizka inginkan atau ingin dapatkan? Saya sih berharap Bu, saya bisa dapat solusi dari masalah saya itu. Ya, contohnya paling tidak saya bisa memanage waktu saya dengan baik begitu Bu. Oh, jadi Ibu Rizka ingin agar bisa mendapatkan solusi dari masalah yang Ibu Rizka hadapi ya, Iya Bu. bagaimana memanage waktu. Oke, jadi menurut Ibu Rizka mampu memanage waktu itu seperti bagaimana ya Bu Rizka? Apa ya Bu, menurut saya memanage waktu itu adalah bagaimana saya mampu mengerjakan semua tugas dengan tepat waktu. Kemudian nanti saya bisa tidak terlalu kerepotan begitu Bu kalau banyak tugas harus dikerjakan dalam waktu yang bersamaan karena deadline-nya bersamaan. Ya walaupun mungkin paling tidak nanti walaupun masih repot sedikit karena tugasnya terlalu banyak, paling tidak saya bisa menyelesaikan semuanya tepat waktu. Seperti itu tidak ada Oh, yang kelewatan gitu ya. oh ya, jadi menurut Ibu Rizka, memanage waktu itu maksudnya mampu mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan waktu yang ada. Oke, Bu Betul, iya Bu Rizka, betul. eh, apa yang sudah Ibu Rizka lakukan untuk mencapai harapan yang Ibu Rizka inginkan? Apa ya, Bu, saya sepertinya yang saya sudah lakukan adalah berusaha menyelesaikan semuanya tepat waktu. Tapi, masih ada saja yang tidak kesampaian begitu, Bu. Masih ada yang, lewat dari deadline-nya. Seperti itu, Bu. Oh iya, iya betul sekali Bu Rizka. Jadi sudah berusaha menyelesaikan pada waktunya, tapi masih ada saja maksudnya kendala dalam menyelesaikan Ya, tepat pada betul. waktunya. Iya, betul, Bu. Menurut Ibu Rizka, jika Ibu Rizka menilai kira-kira pencapaian tujuan Ibu Rizka itu berada pada skala nilai berapa ya Bu? Maksudnya Ibu Rizka ingin mencapai nilai berapa? Misalnya Eee dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu Rizka maunya nilai berapa? saya sih maunya ya angka 9 lah, Bu, tapi kalau memungkinkan saya mau mencapai angka sempurna 10 begitu, Bu. 10 tuh. Jadi untuk mencapai angka 9 atau angka 10, kira-kira kekuatan yang sudah Ibu Rizka miliki untuk mencapai ini apa ya Bu? Kira-kira kekuatan yang Ibu Rizka sudah miliki. Eee, ya baik, kalau untuk kekuatan barangkali Bu, pertama-tama, saya memiliki effort yang besar Bu, dalam mengerjakan setiap tugas. Jadi, apapun yang diberikan kepada saya selalu, apa namanya, mengusahakan semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian yang kedua, saya memiliki rekan-rekan kerja yang barangkali bisa berkontribusi membantu saya dalam menyelesaikan beberapa, tugas yang mungkin saya tidak bisa selesaikan sendiri, seperti itu Bu. Sangat luar biasa Ibu Rizka. Jadi
Uh, Kira-kira apa rencana yang akan Ibu Rizka lakukan agar Ibu Rizka bisa memanage waktunya dengan baik? Sepertinya saya harus mengatur ulang semua jadwal tugas-tugas saya, Bu. Saya harus atur ulang, menuliskan satu persatu, kemudian melihat ini deadline-nya kapan, seperti itu mungkin, Bu. Ya, oh luar biasa sekali Bu Rizka. Jadi mengatur waktu ulang, ya Bu Rizka. Selain itu Bu, apakah masih ada rencana yang lain yang Ibu ingin lakukan agar mampu memanage waktu Ibu? Selain itu barangkali saya bisa berdiskusi dengan rekan kerja saya, Bu. Bila mana saya tidak bisa menyelesaikannya, saya bisa meminta bantuan rekan kerja saya. Seperti itu, Bu. Jadi meminta Ya, bantuan mungkin rekan itu. kerja Iya. ya Bu. Iya, mungkin itu Jadi bisa, Bu. ya, Ya. ya betul-betul. Jadi dari dua rencana Ibu tadi, kira-kira Ibu prioritaskan rencana yang pertama atau rencana yang kedua tadi ya Bu Rizka? Sepertinya saya akan memprioritaskan rencana pertama dulu, Bu, menyusun ulang saya punya jadwal-jadwal tugas-tugas. Oh iya, jadi menyusun ulang jadwal, menyusun ulang tugas-tugas dengan membuat Iya, jadwal-jadwal. iya, iya. Ya, luar biasa sekali. Ya, Ibu Rizka, kira-kira apa strategi yang akan Ibu Rizka gunakan untuk mencapai tujuan yang sudah Ibu Rizka rencanakan? Saya ada pemikiran seperti ini, Bu. Saya berencana membuat jadwalnya dalam buku agenda kecil gitu, Bu. Alih-alih menggunakan HP, sepertinya jika menggunakan buku agenda mini akan lebih mudah saya kontrol begitu, Bu. Oh, jadi menurut Ibu Rizka lebih mudah mengontrol, lebih mudah mencatat jika ada agenda-agenda yang disiapkannya. Buku agenda Ya, kecil, iya. agenda-agenda kecil. Iya, Ya, iya, iya. sekali, Bu Rizka. Jadi kira-kira Ibu Rizka mulai melakukan rencana ini membuat agenda kecil itu kira-kira kapan ya Bu Rizka? Saya berencana setelah kegiatan ini, Bu, saya akan beli dan bila memungkinkan saya ingin membuat sendiri dengan motif yang saya sukai begitu, Bu. Saya akan membuat buku agenda kecil sendiri gitu. Kayaknya lebih menarik begitu, Bu, kalau bikin sendiri. Iya. Iya, luar biasa sekali Bu Rizka membuat agenda kecil itu lebih Iya. menarik ya Bu Rizka Iya, menurutku. iya. Oke, Iya. jadi uh, upaya apa yang kira-kira Ibu Rizka lakukan nih jika misalnya tiba-tiba ada gangguan atau hambatan yang Ibu dapatkan saat ingin mencapai tujuan tersebut atau saat ingin membuat agenda kecil untuk mengatur waktu. Kalau misalkan nanti ada kendala, barangkali saya bisa meminta bantuan rekan kerja saya, Bu, atau siapapun yang berada di sekitar saya yang bisa saya minta bantuan. Seperti itu, Bu. Ya, meminta bantuannya Bu Rizka. Iya, iya. Kemudian, apakah ada pihak lain yang bisa mendukung keberhasilan rencana Ibu ini agar mampu memanage waktu? Siapa ya? Kalau dipikir-pikir barangkali dari keluarga saya, Bu. Mungkin suami saya bisa bantu insya Allah. Iya. Ya, dari suami ya Bu Rizka. Ya, luar Iya. biasa. Dukungan dari suami. Uh, apa komitmen yang Ibu Rizka buat untuk rencana aksi ini ya Bu Rizka? Komitmen, kalau berbicara komitmen, di sini saya akan meyakinkan diri saya, Bu, untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Itu harus menjadi prioritas saya. Karena bisa menyelesaikan tugas tepat waktu itu akan membuat diri saya lebih lega dan tentu lebih bahagia kalau tugas-tugasnya bisa saya selesaikan tepat waktu. Seperti itu, Bu. Iya, betul sekali, Bu Rizka. Jadi perasaan akan lebih lega lagi kalau misalnya tugas-tugas bisa selesai tepat pada
waktunya. Oke, Iya. kira-kira Bu Rizka siapa yang bisa membantu Ibu agar bisa berkembang dalam menjaga komitmen kita ini? Kalau itu barangkali dari rekan kerja saya, Bu. Kebetulan di sekolah kami ada 3 orang calon guru penggerak, ya Bu. Jadi saya bisa berdiskusi dengan itu dan itu tadi Bu, saya bisa meminta bantuan suami saya juga. Iya. Iya. Jadi selain dari suami juga dari rekan kerja ya Iya. Bu Rizka. Iya, rekan kerja di sekolah, iya. Jadi bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu Rizka lakukan setelah coaching ini? Yang pertama itu tadi Bu, saya akan beli buku agenda mininya dulu dan bila perlu saya mau membuat sendiri yang lebih menarik. Kemudian saya akan memulai untuk mendaftarkan semua tugas-tugas yang harus saya kerjakan. Jadi mana yang menjadi prioritas itu dulu yang saya mau laksanakan. Seperti itu. Sungguh Iya. luar biasa Ibu Rizka ya. Jadi melaksanakan dulu yang prioritaskan. Iya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya Bu Amin, Rizka, amin, sehingga amin. Ibu Rizka bisa dengan mudah memanage waktu Ibu Rizka. Amin, amin Bu, amin. Eh, Ibu Rizka, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching ini? Kayaknya jauh lebih lega Bu, lebih lega, lebih segar perasaannya karena sudah ada solusi begitu Bu untuk apa namanya masalah saya tadi ini. Terima kasih Bu Rahma. Ya, terima kasih juga Bu Rizka. Jadi terima kasih. Kapan-kapan kita bisa ketemu lagi ya Bu Rizka. Baik Ya, Bu, terima kasih banyak Bu Rahma. ya. Sampai jumpa Ibu Rizka. Iya, sampai jumpa Bu Rahma. Ya, Assalamualaikum Ibu Rahma. Waalaikumsalam Ibu Rizka. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Rahma? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Baik Bu Rahma, dalam kegiatan ini kita akan melakukan coaching ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan Ya, baik. Ada yang bisa saya bantu untuk percakapan kita hari ini, Bu Rahma? ya Bu Rizka, saya lagi ada sedikit masalah nih Bu Rizka. Baik, ada masalah ya. Kalau boleh tahu masalah apa, Bu Rahma? Barangkali di sini kita bisa diskusikan bersama. Iya, saya kan guru mata pelajaran dan sekaligus wali kelas 8G. Di sini saya sedikit merasa Iya. malu dan merasa tidak becus atau tidak berhasil menjadi wali kelas. Karena salah satu guru yang mengajar setelah waktu istirahat di kelas 8G, anak wali saya, menyampaikan kepada saya bahwa saat dia masuk dalam kelas untuk mengajar banyak sampah plastik yang berserakan Bu Rizka. Jadi hal ini yang menjadi Oh, beban iya. pikiran saya. Oh, baik, baik Bu Rahma. Terkait dengan masalah yang baru saja Ibu Rahma sampaikan yang menjadi beban pikiran Ibu tadi ini, Ya betul. kira-kira apa yang Ibu Rahma harapkan dari percakapan kita ini? Jadi saya berharap bagaimana cara yang bisa saya lakukan agar tidak ada lagi sampah yang berserakan di dalam kelas. Padahal di depan kelas Bu Rizka sudah ada beberapa tempat sampah yang sudah disediakan. Baik, baik. Kita lanjutkan Ibu Rahma ya. Menurut Ibu Rahma, selama ini apa yang sudah Ibu Rahma lakukan agar di kelas Ibu itu tidak ada lagi sampah yang berserakan begitu, Bu? Iya, barangkali Eh, selain dari yang tadi Ibu sebutkan. Iya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa tempat sampah di dalam kelas. Di Iya. antaranya ada tempat sampah basah dan juga ada tempat sampah kering.
Tapi masih ada juga siswa yang tidak peduli dengan kebersihan kelas mereka. Mereka masih membuang sampah di dalam kelas. Seperti itu, Bu Rizka. Oh, begitu ya. Jadi Ibu Rahma sebenarnya sudah ada tempat sampahnya, tapi ternyata masih muncul Ya, masalah-masalah yang betul. tadi Ibu Rahma sebutkan. Baik, sebelum kita lanjutkan Ibu Rahma, menurut Ibu, jika dinilai dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu Rahma ini ingin pencapaian dari tujuan Ibu terkait dengan kelas yang selalu bersih, Bu ya, dinilai Iya. berapa, Bu? Jadi saya ingin mencapai nilai 10 ya Bu Rizka, tapi kalau sudah mencapai nilai Wah, luar 9 ini biasa. sudah lumayan juga. Tapi kalau bisa sampai di nilai 10 Bu Rizka. Iya, luar biasa, Bu Rahma. Pencapaian yang sungguh luar biasa yang ingin dicapai. Uh, Selanjutnya, Bu Rahma, kira-kira kekuatan apa yang menurut Ibu Rahma sudah dimiliki untuk mencapai nilai tersebut tadi, 9 atau 10? Ya. Uh, di sini Bu Rizka, saya selalu memperlihatkan contoh kepada siswa untuk selalu membuang sampah di tempatnya. Kemudian saya juga punya anak wali yang saya tunjuk sebagai ketua kelas yang sangat peduli dengan kebersihan di dalam kelas, Bu Rizka. Oh, luar biasa. Itu sudah luar biasa sekali, Bu Rahma ya. Baik, apa kira-kira rencana yang Ibu Rahma lakukan agar bisa mencapai harapan Ibu tadi, bahwa tidak ada lagi sampah yang berserakan sehingga tidak ada lagi guru-guru mata pelajaran yang ada laporannya begitu ke Ibu Rahma? Iya, Ya, silakan. jadi mungkin selain saya menyiapkan tempat sampah di depan kelas, saya juga akan Iya. menyiapkan tempat sampah di dalam kelas, Bu Rizka. Oh iya, jadi selain di luar kelas, di dalam kelas juga ya Ibu Rahma tempat sampahnya ya. Kira-kira selain itu masih adakah rencana yang lain menurut Ibu Rahma yang bisa dilakukan? Ya, selain tadi menyiapkan tempat sampah di dalam kelas, saya juga akan mengingatkan kembali kepada siswa atas keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Jadi berkaitan dengan kebersihan kelas mereka, Bu Rizka. Seperti itu, Bu Rizka. Ya, baik. Berarti Ibu ini ada 2 rencana ya. Iya, iya. Kira-kira dari rencana yang pertama menyiapkan tempat sampah tambahan tadi ya, Iya, kemudian iya. yang kedua tentang keyakinan kelas, yang mana yang akan menjadi prioritas Ibu untuk dilaksanakan? Mungkin yang pertama ya Bu Rizka, menyiapkan tempat sampah di dalam kelas. Mungkin itu prioritas yang pertama yang akan saya lakukan. Baik. Kira-kira Bu, adakah strategi itu Bu untuk bisa uh, melakukan rencana Ibu tadi, menyiapkan tempat sampah itu? Ya, mungkin saya setiap hari akan memantau kebersihan kelas mereka. Karena biasanya mereka itu mulai bergerak saat melihat ada wali kelasnya. Tapi kalau misalnya Uh, jarang dipantau, Luar biasa, ya begitulah luar mereka biasa, semangat kadang sekali. membuang Luar biasa sampah. semangat sekali Ibu Rahma ya. Baik Ibu Rahma, eh, kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana yang tadi itu Bu Rahma? Insya Allah saya akan mulai besok ya, Bu Rizka. Iya, Wah, besok. luar biasa. Gerak cepat Ibu Rahma ya, luar Iya, biasa harus. sekali. Iya, harus. Luar biasa sekali Bu Rahma. Begini Bu Rahma, kira-kira Bu, jika saja tiba-tiba ada gangguan atau hambatan terkait dari rencana yang apa namanya pencapaian tujuan Ibu terkait kelas yang harus bersih, upaya apa yang akan Ibu lakukan untuk mengantisipasinya seperti hambatan-hambatan yang mungkin ada?
Mungkin saya akan meminta bantuan kepada teman yang bertugas di bagian kebersihan. Kan ada teman yang memang ditugaskan untuk kebersihan di dalam lingkungan sekolah. Seperti itu Ibu Rizka. Baik, jadi ada petugas kebersihan lingkungan sekolah ya Ibu Rahma. Selain itu, adakah pihak lain yang bisa mendukung keberhasilan rencana Ibu? Jadi pihak lain yang pastinya siswa, kemudian teman wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana yang maksudnya membantu untuk menyiapkan tempat sampah yang akan saya letakkan di dalam kelas. Kemudian mungkin juga tadi teman yang bertugas di bagian kebersihan di lokasi sekolah. Baik, luar biasa Ibu Rahma ya. Luar biasa sekali. Selanjutnya Bu Rahma, untuk menguatkan Ibu ini terkait harapan yang ingin Ibu capai, apa yang menjadi komitmen Ibu atas rencana yang sudah Ibu buat tadi? Ya, saya berkomitmen bahwa semua siswa kelas 8G atau anak wali saya peduli dengan kebersihan di dalam kelas dan tidak ada lagi yang membuang sampah di dalam kelas. Maksudnya di dalam kelas di sini membuang sampah sembarangan, tapi mereka membuang sampah pada tempatnya. Amin, luar biasa Ibu Rahma, luar biasa. Baik Ibu Rahma, ini sebagai tambahan, kira-kira selain siswa, selain yang sudah Ibu sebutkan tadi, siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk mempertahankan komitmen yang sudah Ibu buat untuk menguatkan itu? Ya, jadi yang pastinya mungkin teman-teman yang ada di sekolah, teman sesama guru yang ada di sekolah. Mungkin itu Bu Rizka yang bisa Iya, membantu. alhamdulillah. Luar biasa sekali Ibu Rahma ya. Baik Ibu Rahma, terkait tindak lanjut yang akan Ibu Rahma lakukan setelah coaching ini, kira-kira apa Bu? Jadi saya akan mulai menyampaikan kepada bagian sarana dan prasarana untuk pengadaan tempat Baik. sampah yang akan saya letakkan di dalam kelas. Oke, baik. Luar biasa Ibu Rahma. Semangat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terlaksana ya Ibu Rahma. Iya, betul. Baik Bu Rahma, sebagai bagian penutup akhir ini, bagaimana perasaan Ibu Rahma dalam kegiatan coaching Ya, ini yang sudah berjalan? dengan adanya coaching ini saya merasa lega karena saya sudah bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi yang menjadi beban pikiran saya beberapa hari ini, Bu Rizka. Ya, mudah-mudahan tadi semua rencana yang sudah Ibu susun, strategi-strategi, pihak-pihak yang akan membantu Ibu Rahma, semua bisa bekerja sama dan bisa membuat Ibu Rahma bisa mencapai yang menjadi harapan Ibu Rahma. Amin. Alhamdulillah, amin. Kapan-kapan kita berdiskusi lagi ya Ibu Rahma. Iya, iya, iya. Ya, sampai jumpa Ibu Rahma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rizka. Sama-sama Ibu Rahma. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa merasa bertambah sekali ilmunya terkait kegiatan coaching ini, karena pertama pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan itu sudah terencana dengan baik, jadi semua bisa terarah gitu, semua bisa terarah dan sudah ada bayangan untuk melakukan coaching baik bersama dengan rekan guru maupun dengan siswa barangkali nantinya. Kemudian satu hal yang saya sangat-sangat syukuri di sini bahwa kemarin yang menjadi kekhawatiran saya adalah menjadi coach itu susah. Susah, kenapa saya mengatakan susah? Kemarin ya pemikiran saya susah karena saya harus bisa memahami setiap hal yang menjadi masalah dari coaching. Nah, ternyata saya harus mengetahui solusinya,
saya harus memberitahukan seperti ini, seperti itu. Ternyata tidak demikian. Coach tugasnya adalah bagaimana memahami kondisi dari coach dan berusaha mendorong dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach agar si coach bisa memikirkan solusi sesuai dengan kondisinya seperti itu. Jadi apa ya, coaching itu sepertinya tidak sesulit yang dibayangkan begitu. Artinya coach memang harus pertama fokus dengan apa yang informasi yang disampaikan oleh coach, karena pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh coach itu akan bergantung dari apa yang dijawab oleh si coach. Seperti itu, dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Rahma dalam hal ini sudah bekerja sama dan berdiskusi. Ya, silakan Ibu Rahma. Ya, Ibu Rizka. Jadi saya akan merefleksi kegiatan coaching kita untuk hari ini. Saya sangat senang dengan kegiatan coaching karena di sini kita sudah belajar bagaimana menjadi coach, dan mudah-mudahan dengan pembelajaran ini nantinya kita bisa betul-betul menjadi coach untuk teman rekan sejawat di sekolah, menjadi coach untuk siswa, karena betul-betul kegiatan ini bisa membantu coach untuk mengembangkan potensinya. Jadi selain potensi kita kembangkan sebagai coach, kita juga bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coach. Kemudian dalam kegiatan coaching ini memang kita sebagai coach harus fokus dengan jawaban dari coach. Kita sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya coach ini bisa mengembangkan apa yang mereka miliki, dan bisa mencari solusi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah kita ajukan tadi. Kemudian di sini mungkin dalam kegiatan coaching kita memang harus bersikap terbuka dan tahu. Jadi kejujuran juga di sini dibutuhkan sekali. Jadi kejujuran ya, dan coach. Ya. Kemudian mungkin juga mampu melihat peluang baru dan maksudnya dari kegiatan coaching ini. Mungkin seperti itu refleksi saya. Terima kasih Ibu Rizka sudah berkolaborasi dalam kegiatan yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama Ibu Rahma.